Al-babus salasuna fi padilati birril walidaini. Bab yang ke-30 menerangkan tentang keutamaan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu dan kepada bapak. Artinya wafi ukubati ukukihima, termasuk juga menerangkan tentang yaitu siksaan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini namanya min babil iktifa. Ya, kalau kita belajar ya ilmu ya mantik nanti ada namanya min babil iktifa, disebut satu tapi diharapkan yang lainnya lawannya. Ada birrul walidain, ada ukukul walidain. Itu namanya min babil iktifa. Cukup disebut satu tapi lawannya disebut juga. Fadilah, keutamaan. Ya, orang yang berbuat baik kepada orang tua. Nah, begitu juga siksaan, dosa terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kama fil hadisil marfu'i, sebagaimana keterangannya terdapat di dalam hadis marfu'. La yara wajhi salah satu anfusin al-aku liwalidayhi wattariku lisunnati wa man lam yusalli alayya iza zukirtu baina yadayhi kaza fil jauharil munazzami. Artinya ada 3 kelompok manusia yang tidak akan melihat wajah saya. Itu kata Rasulullah. La yara wajhi. Ini wajhi jadi maf'ul bih muqaddam. Kalau kita belajar ilmu nahwu, salah satu anfusin itu jadi fa'il, fa'ilnya muakhar. Biasanya kan habis fi'il fa'il, habis fa'il maf'ul bih. Nah, nanti ada kalimat habis fi'il maf'ul baru fa'il. Bahkan ada juga yang langsung maf'ul. Ya, ada maf'ul langsung, belum ada fi'il fa'ilnya langsung maf'ul, maf'ul muqaddam namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu maf'ul muqaddam, na'budu itu fi'il fa'il. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Nah, itu namanya kalau di bab balaghah ya termasuk adatul hasr namanya. Jadi didahulukan maf'ul bihnya iyyaka. Beda dengan na'budu ka, beda dengan iyyaka na'budu. Itu maknanya jauh sekali. Ya, nanti dalam ilmu balaghah namanya ada hasr. Ya, nah ini sama nih. Ya, jadi ada fa'il tapi belakangan, maf'ulnya duluan. La yara wajhi salah satu anfusin. Jadi ada 3 kelompok manusia yang tidak akan melihat wajah saya, wajah Nabi maksudnya. Sementara kita di dunia tidak pernah melihat wajah Nabi, pengen banget supaya kita ngelihat wajah Nabi. Nanti ada dikasih kesempatan ya melihat wajah Rasul di dalam surga. Di samping bisa ngelihat yaitu zatnya Allah, wajah Allah. Ya, jadi nanti manusia akan berseri-seri di dalam surga, seneng rasanya. Kenapa? Alasannya karena ngelihat wajah Allah. Tuh dalam Al-Quran dijelaskan begitu. Nah, begitu juga dia bisa ngelihat wajah Rasul. Ya, jadi penduduk-penduduk surga nanti bisa diberikan kemampuan bisa melihat Allah dan juga bisa melihat Rasul. Jadi yang dimaksud wajah Rasul bukan wajahnya doang, tubuhnya Rasul semuanya. Ya, dari mulai atas rambut sampai ujung kaki bisa dilihat. Kita bisa lihat. Tapi ada 3 kelompok manusia yang tidak diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasul. Ini na'udzubil min zalik. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam 3 kelompok ini. Ya, mana tuh nih Bapak Saudara 3 kelompok manusia yang tidak akan bisa melihat wajah Rasul? 1, al-aku liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wattariku lisunnati, yang kedua orang yang meninggalkan sunnahku. Tuh sunnah Nabi ditinggalin. Tuh makanya kita suruh menghidupkan sunnah Nabi. Ya, ayo sunnah Nabi hidupkan. Termasuk buat halaqah bikin seperti ini. Ini majlis ilmu halaqah. Ya, halaqatu zikir namanya. Ini sunnah Nabi. Ya, kita hidupkan.
Ya, jadi orang yang meninggalkan sunnahku itu tidak akan melihat wajah Rasul. Wa man lam yusalli alayya, yang ketiga, orang yang tidak pernah membaca selawat kepada saya, iza zukirtu, apabila disebut nama saya, baina yadaihi, di hadapannya. Itu yang ketiga, orang yang tidak pernah membaca selawat kepada saya apabila disebut nama saya di hadapannya. Ini tiga ini nih Bapak Ibu Saudara tidak akan melihat wajah Rasul nanti di hari kiamat. Orang yang durhaka sama orang tuanya, orang yang meninggalkan sunnah Nabi, dan orang yang tidak mau membaca selawat kepada Nabi apabila disebut nama Nabi. Makanya kita jangan pura-pura kalau disebut nama Nabi itu cepat baca selawat. Abul Qasim, nah, kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, nah, atau apa aja bentuk selawat. Ya, sallu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi orang yang pora-pora aja ketika disebut nama Nabi, nah itu dia termasuk tidak akan melihat wajah saya, kata Nabi, nanti di hari kiamat. Ya, jadi tiga macam ini Bapak Ibu Saudara tolong benar-benar kita perhatiin, jangan sampai kita durhaka sama orang tua kita. Yang dimaksud orang tua itu terus ke a'la ya. Ya, jadi usul terus ke atas. Ya, wa usuli wa puru'ihi, kalau puru kan ke bawah. Ya, kalau usul ke atas. Termasuk engkong kita, nenek kita. Termasuk itu. Ya, jadi kita harus berbakti, berbuat baik kepada orang tua, ayah, ibu, termasuk usulnya terus ke atas. Ya, nah yang dimaksud begitu. Bukan hanya tok sampai situ aja. Terus apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita yang baik-baik harus dilanjutin. Ya, harus dilanjutin. Nah, itu termasuk kita cinta, kita berbuat baik ya kepada mereka semuanya. Nah, jadi tiga ini saya ulangi lagi, durhaka sama orang tua, ninggalin sunnah Nabi, dan tidak pernah membaca selawat ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat atau dijelaskan di dalam kitab Jauharil Munazzam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridar rabbi fi ridal walidi ail asli wa in ala. Redonya Allah itu pada ridho orang tua, artinya asal. Ya, asal itu artinya ya bapak dan ibu. Wa in ala, sekalipun terus ke atas, kakek nenek, habis kakek nenek terus ke atasnya lagi. Nah, itu termasuk ridho Rabbi fi ridhol walid. Ridhonya orang, ya ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Wasakhatullahi atau wasuhtullahi fi suhtil walidi atau fi sakhatil walidi. Murkanya Allah itu tergantung pada murka orang tua. Au qala sallallahu alaihi wasallam al walidaini, atau Nabi bersabda al walidain. Jadi ini aunya lisyak namanya. Rawi ragu. Matan hadisnya apakah sahatullah fi sahtil walid atau sahatullah fi sahatil walidain. Nah, makanya dibilang al walid awil walidain. Ya, jadi ridha Rabb atau ridallah fi ridal walid. Ada yang bilang ridallah fi ridal walidain. Ya, jadi matan hadisnya ada yang bilang walid, ada yang bilang al walidain. Makanya rawi bilang au. Jadi au di sini lisyak gitu, ada keraguan. Tapi maknanya sama. Ya, mau walid mau walidaini juga sama artinya. Fil maudi'aini, di dua tempat. Ya, wa huwa syakkun minar rawi, dan itu merupakan keraguan dari seorang rawi. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa sahahahu, dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim mensahihkannya. Wa rajahat Tirmizi, dan telah menguatkan Imam Tirmizi annahu mauqufun, sesungguhnya hadis ini hadis mauquf. Kalau tadi dibilang hadisnya marfu, tapi kata Imam Tirmizi hadis ini hadis mauquf. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ridar rabbi fi ridal walidi ail asli, ridhonya Allah pada ridho orang tua, ail asli yaitu asal, ayah ibu.
wa in ala sekalipun terus ke atas, kakek, nenek dan seterusnya. Wasakhatur rabbi fi sakhatil walid atau wasuhtur rabbi fi suhtil walid, murkanya Allah pada murka orang tua, aillazi la yukhalifus syar'ah, terkait yaitu yang tidak menyalahi syarak. Ya, jadi kalau kita misalnya menentang pada perintah yang menyalahi aturan syarak nggak apa-apa. Tapi selama tidak menyalahi aturan syarak, kita wajib taat. Sami'na wa ata'na kepada orang tua kita. Nah, kalau sudah terkait udah menyalahi aturan syarak, itu kita nggak boleh taat. Tapi disuruh terus berbuat baik. Ya, jadi kita tetap disuruh ya berbuat baik kepada orang tua, walaupun kita nggak mau dengar kata-katanya. Seperti kita disuruh ya kufur. Misalnya jangan beriman, orang tuanya bukan muslim, anaknya muslim, kemudian anaknya disuruh pindah agama ya biar ngikutin orang tuanya. Nah, itu kita tidak mematuhi perintah orang tua nggak apa-apa, karena di situ termasuk yukhalifus syar'a. Tapi tetap Islam mengajarkan kita disuruh berbuat baik, bersikap baik kepada orang tua walaupun orang tua kita beda agama. Seperti para mu'alaf tuh kadang-kadang begitu cerita, saya ya adalah keluarga orang tua saya masih non muslim, tapi saya dapat taufik, dapat hidayah sehingga masuk Islam. Nah, saya bilang tetap walaupun kamu sudah muslim harus ya berbuat baik, bersikap santun kepada orang tua. Nah, seperti itu. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wal Hakim dan Imam Hakim, an Ibni Amr bin al-As, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, wal Bazzar dan Imam Bazzar, an Ibni Umar ibn al-Khattab, yang datangnya riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, wa huwa hadisun sahihun, dan itu termasuk hadis sahih. Wa hadza wa'idun syadidun yufidu annal uquqa kabiratun, dan ini hadis mengancam yang berat yang memberikan faedah sesungguhnya durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Jadi ada tuh di dalam hadis Nabi 7 perbuatan yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia, dan itu masuk dalam kategori dosa besar. Ya, jadi ada 7 perbuatan yang masuk dalam kategori dosa besar. Nah, di samping ada syirik, ya syirik kepada Allah, ada juga uququl walidain. Ya, jadi uququl walidain ini salah satu 7 macam perbuatan yang masuk dalam kategori dosa besar, yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Jangankan di akhirat, di dunia aja kadang-kadang udah dibuktikan ya hal-hal yang tidak baik, karena dia durhaka, enggak mau patuh, enggak mau taat sama orang tua. Nah itu, jadi termasuk siksaannya udah disegerakan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan orang yang durhaka sama orang tua itu dia belum meninggal, belum sampai di akhirat, kadang-kadang di dunia udah dibuktikan dosanya, ancamannya, sanksinya. Nah seperti itu. Ya makanya dia termasuk 7 perbuatan yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia, yang disebut sama Nabi dosa besar. Nah diantaranya adalah uququl walidain. Ya, jadi makanya di sini kata Imam Nawawi, annal uquqa kabiratun, sesungguhnya durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Wa ulima min zalika, dan dapat diketahui dari hal itu bil ula, ya dengan yang pertama, annal umma kazalika, bahwasanya ibu sama seperti itu. Wa fi riwayat Tabarani, dan di dalam riwayat Imam At-Tabarani an Ibni Amrin dari sahabat Abdullah bin Amr, ridha rabbi fi ridhal walidain ail aslaini, ridhonya Allah pada ridho kedua orang tua, ail aslain yaitu ayah dan ibu. Wa inna alimu suhtahu fi suhtihima, sekalipun mereka mengetahui murkanya Allah pada murka keduanya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru abaakum. Ada yang bacanya birru abaakum, ada yang bacanya burru abaakum. Boleh aja. Ya, cuma kalau yang baca birru termasuk ya itu yuhfaz wala yuqas. Kalau yang baca burru abaakum
itu namanya ya memang ya aturannya begitu. Ya, jadi ada yang baca burru, ada yang baca birru abakum, tabarrukum abnaukum. Ada yang baca taburrukum abnaukum. Baru boleh juga ya? Boleh. Ya, sebab di dalam Al-Qur'an wa antabarru. Ya, begitu. Ini dulu saya masih ingat banget waktu lagi ngobrol-ngobrol di satu majelis sama Kiai Hibatullah Siddiq. Ya, begitu. Dibilang tuh wa antabarru. Nah, saya ingat tuh apa yang beliau sampaikan. Ya, Kiai Hibatullah Siddiq. Ya, makanya di sini boleh aja kita baca. Ya, tabarrukum taburrukum, ya boleh. Ba-nya dibaca dhammah. Artinya berbaktilah kamu kepada orang tua kamu. Yang dimaksud orang tua kamu ay wa ummahatikum. Ya, sama ibu kamu juga. Jadi ayah, aba kan ayah tuh. Ya, masuk juga ummahatikum. Ya, termasuk ibu kamu. Nanti anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Ay wa banatukum. Jadi abna itu anak laki-laki, bukan anak laki aja. Maksudnya juga wa banatukum, dan juga anak perempuan kamu. Wa kama tadinu tudanu, dan sebagaimana engkau berbuat, engkau akan menerima balasannya. Itu artinya kama tadinu tudanu begitu. Kamu ya berbuat, kamu juga nanti akan menerima balasannya. Itu biru abakum kan begitu maksudnya. Tabarukum abnaukum, berarti kama tadinu tudanu. Kamu berbuat ya maka kamu pun akan menerima balasannya. Kalau kita selalu baik sama orang tua kita, mudah-mudahan nanti anak-anak kita akan baik sama kita. Nah, itu kama tadinu tudanu. Wa'ifu boleh juga wa'afu, boleh bacanya ya wa'ifu wa'afu, maafkanlah bikasril ain ifu ya ay an nisa'in nasi, dan maafkanlah istri kamu. Ya, pala tata'arradu, jangan kamu suka menuduh-nuduh lahunna mereka bizina dengan zina. Ta'iba nisa'ukum, yaitu nanti istri kamu pun akan selalu memberikan maaf. Jadi Nabi termasuk sosok manusia yang paling baik sama istrinya. Nah, makanya kita berharap jadilah sebagai suami yang terbaik kepada istrinya. Jangan suka mukul, nggak boleh. Ya, mukul, ya berbuat kasar, itu jangan. Jadi kita sama istri kalau bisa jangan sekali-kali mukul, nampar, apalagi bagian mukanya. Nah, itu jangan. Sebetapapun besar salahnya, kalau di dalam Al-Quran kalau bisa jangan mukul dulu. Ada nanti cara-cara yang lain. Nah, seperti itu. Nah, makanya maafin. Kalau seandainya ada istri ya punya dosa sama kita, maafin. Nanti insya Allah istri kamu juga kalau kita punya dosa dimaafin. Nah, sama, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, nanti anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Kalau kita sebagai suami suka memberikan maaf kepada istri kita, mudah-mudahan istri kita juga kalau kita punya dosa kesalahan dimaafin juga. Nah, ini yang dimaksud ibu ta'iba nisa'ukum. Sebab ada bapak, ibu, saudara, seorang suami kadang-kadang kasar. Ini nih kadang-kadang tangannya suka mukul. Ya, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Nah, itu jangan. Ya, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad adalah salah satu contoh seorang suami yang sangat baik sama istrinya. Tuh begitu. Sampai-sampai istrinya disuruh bikin kopi, ya bukan ditaruhin gula, ditaruhin garam. Ya, Nabi minum. Nabi udah nyengir-nyengir aja. Cuma kata Nabi begini, yang paling enak kita minum berdua nih. Nah, begitu. Siti Aisyah disuruh minum juga. Kalau sendiri kurang enak rasanya nih. Coba, ya, wahai istriku, kita minum coba bareng. Diminum juga. Baru dinyadarin, ya Allah, ya Rasulullah, ternyata ya bukan ya gula yang diambil saat itu, garam yang diambil. Lah, kopi pakai garam bagaimana kira-kira? Nah, seperti itu. Ya, ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah seperti itu. Ya. Jadi ya maafkan istri kamu. Mudah-mudahan nanti istri kamu akan ya memberikan maaf kepada kamu. Ai artinya anir rijali dari laki-laki, ai aniz zina daripada zina bihim terhadap mereka. Rawahu Tabarani, hadis ini riwayat Imam At-Tabarani, an ibni Umar
dari sahabat Abdullah bin Umar bi isnadin hasanin dengan isnad yang bagus. Qala al-Barmawi, berkata Imam al-Barmawi, mudhari'ul mudha'afi al-lazimu al-kasru, mudhari'nya mudha'af, lazim itu al-kasrah. Jadi afa ya'ifu, kan apa tuh namanya apa? Mudha'af. Barra mudha'af, afa mudha'af. Ini dari ilmu syarabnya nih, kata Imam Barmawi. Ya, itu. Ya, jadi dikasrokan ibba birra. Nah, seperti itu. Wal mutadi adomu, kalau mutadinya pakai domah. Ya, jadi ya apa yaipu, apa yaupu. Ya. Begitu. Ya, jadi itu boleh didomahkan. Wa masumi'a minal madmumi fil awali, dan sesuatu yang masmu didengar apabila didomahkan pada masalah yang pertama nadirun. Kalau ini baca doma itu masmu. Ya, tapi itu nadir. Wa masumi'a minal maksuri, kalau yang didengar di kasroh. Ya, kalau apa yaipu pisan yang kedua nadirun, itu juga jarang. Ya, makanya payuh fazu fi kulli minhuma, maka boleh dijaga, dipelihara pada setiap dari keduanya. Tapi wala yuqasu alaih, dan tidak perlu dikias, dianalogikan. Itu dalam ilmu nahwu nanti ada istilahnya yuhfaz wala yuqas. Itu di dalam kitab-kitab seperti kitab Asmawi, ya. Nah, itu nanti banyak kita menemukan ibarat yuhfaz wala yuqas. Jadi ada kata-kata, kalimat-kalimat yang boleh kita baca, dipelihara aja, tapi nggak boleh dikias sama yang lain, nggak boleh diukur. Nah, itu namanya yuhfaz wala yuqas. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walahu abawani radiyani anhu, apabila berpagi-pagi seseorang sementara kedua orang tuanya redho kepadanya, au ahaduhuma, atau salah satunya ayah atau ibunya yang redho, putihat lahu abwabul jannati, maka pintu-pintu surga dibuka buat dia. Waman amsa, dan siapa yang di sore hari walahu abawani, sementara dia masih memiliki dua orang tua, sakhitoni alaihi, namun kedua orang tuanya murka kepada anak tersebut, au ahaduma, atau salah satu daripada orang tuanya murka kepada itu anak, putihat lahu abwabu jahannam, maka dibukakan pintu-pintu jahannam ya buat ya anak tersebut. Wa fi riwayatin libni Asakir, dan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat daripada Imam Ibnu Asakir an Ibnu Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi, siapa-siapa yang di pagi harinya taat kepada Allah ya fi walidayhi, terkait tentang kedua orang tuanya, ai aslaihi, yaitu kedua orang tuanya al muslimaini, yang muslim, asbahalahu babani mabtuhani minal jannah, maka di pagi hari itu dia akan diberikan dua pintu yang terbuka di dalam surga. Jadi kalau kita pagi-pagi udah taat sama Allah, ya taat sama Allah terkait dengan orang tua yang kita lakukan. Misalnya kita berbuat baik sama orang tua yang bisa membuat ridhonya Allah, itu berarti kita taat sama Allah. Nah, berarti di pagi hari itu dua pintu surga udah dibukakan buat orang tersebut. Wa in kana wahidan fa wahidun, kalau seandainya itu baru satu, maka yang terbuka juga satu. Ai in kanal muta'u minal walidaini, apabila ditaati dari keduanya itu satu, fal maftuhu babun wahidun, maka yang terbuka satu pintu. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, wa fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini isyaratun, satu isyarat, anna ta'atal walidaini lam takun mustaqilatan, sesungguhnya ketaatan kepada orang tua tidaklah menyendiri, ya mustaqil itu menyendiri, bal hiya taatullah, akan tetapi dia juga masuk taat kepada Allah. Jadi kalau kita taat sama orang tua, bukan berarti hanya taat sama orang tua, udah otomatis taat kepada Allah. Tuh begitu. Jadi pagi-pagi kita udah melakukan kebaikan buat orang tua, berarti kita udah taat sama Allah. Karena memang ya ketaatan kepada orang tua itu lam takun mustaqillah, ya enggak bisa menyendiri. Ya, jadi otomatis udah connect, langsung taat kepada Allah. Jadi kalau kita pagi-pagi udah melakukan kebaikan, ketaatan buat orang tua, otomatis udah connect, itu juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud bal hiya taatullahi. Wa kazal isyan wal azab, begitu juga kalau maksiat dan ya berbuat tidak baik sama orang tua. Ketika pagi-pagi kita udah maksiat sama orang tua, kita udah melakukan kesalahan, menyakiti orang tua,
berarti kita udah berbuat dosa juga, maksiat sama Allah, karena langsung koneknya kepada Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan apa? Anishkurli wali walidaika. Ya, jadi kita disuruh bersyukur kepada Allah dan juga disuruh bersyukur kepada kedua orang tua. Pada saat kita melakukan kebaikan buat orang tua, konek langsung kita taat kepada Allah. Pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya menyakiti orang tua, konek juga, berarti kita udah berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kunta fis sholati, apabila kamu berada dalam sholat, ain nafilati, yang dimaksud nih kata Nabi sholatnya sholat sunnah. Apabila kamu lagi posisinya lagi sholat, sholatnya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, itu namanya sholat sunnah. Ya, pada angka abuka, tiba-tiba ayah kamu manggil kamu, fa'ajibhu, maka penuhi panggilannya. Kita lagi sholat nih bapak saudara, ayah kita atau ibu kita manggil, nah itu fa'ajibhu, ya jadi penuhi dulu panggilan orang tua. Sholatnya batal nggak? Ya batal. Iya, ya. Itu hadis ini saya baca lengkap di kitab fikih. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Kasyifatus Saja. Ya, jadi di dalam kitab Kasyifatus Saja itu ada aturan-aturan mainnya. Ya, kalau kita lagi sholat sunnah dipanggil sama ibu kita, sama ayah kita, sama orang tua kita, ya kalau memang itu memang banget diperlukan, ya nggak apa-apa, kita langsung nyaut aja, otomatis sholat kita batal, dan membatalkannya nggak apa-apa, ya enggak dosa. Nah seperti itu, ya. Tapi kalau kita lagi sholat fardu, jangan, ya nggak boleh. Kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, lagi sholat dipanggil sama orang tua kita, lanjutin sholatnya. Habis sholat baru ya kita ya penuhi panggilannya. Nah kalau seandainya kita dipanggil sama Nabi, di dalam kitab Kasyifatus Saja dijelaskan juga tuh, kalau yang manggil Nabi bagaimana? Mau sholat sunnah, mau sholat fardu, wajib kita penuhi panggilan Nabi. Namun kagak batal. Hebatnya di Nabi tuh. Ya, di dalam kitab Kasyifatus Saja Imam Nawawi jelaskan begitu, enggak batal. Misalnya kita dipanggil sama Nabi, Nabi di sana, kita penuhi panggilannya, ada apa ya Rasulullah? Ya setelah ini, udah terusin lanjutin. Tapi enggak boleh dari sono balik lagi kemari. Kalau kita dari sono balik lagi kemari batal. Itu, ya. Jadi kita sampai sana doang, Nabi ada di sana, kita dipanggil sampai sana udah. Ya, nah selesai kita penuhi panggilannya, kemudian kita lanjutkan sholat kita. Itu nggak apa-apa, nggak membatalkan. Tapi syaratnya kata Imam Nawawi di kitab tersebut, jangan kita balik lagi kemari. Nah kalau kita balik lagi udah batal, karena itu melakukan perbuatan yang banyak, lebih dari 3 kali. Ya seperti itu. Ya. Nah ini, jadi kalau kita ya saat ini misalnya dipanggil sama orang tua, tinggal lihat sholatnya. Kalau sholat sunnah boleh kita penuhi panggilannya, dan itu membatalkan. Ya, dan tidak dosa membatalkan sholat saat itu. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Kita lanjutkan sholat kita sampai selesai. Nah, kalau udah selesai baru kita ya memenuhi panggilan orang tua kita. Nah, ini dalam hadis iza kunta fi sholati pada'aka abuka fa'ajibhu, silahkan penuhi. Wa inda'atka ummuka fa'ajibha, kalau seandainya yang memanggil ibu kamu sama fa'ajibha, penuhi juga panggilannya. Sama aja, ayah posisinya atau ibu posisinya. Itu sama kata Nabi, fa'ajibhu kalau ayah, fa'ajibha kalau ibu. Artinya fa inna ijabatal walidaini, karena memenuhi panggilan kedua orang tua, fin nafli di dalam sholat sunnah, afdalu masih lebih afdol min adamiha daripada mentiadakan ijabah walidain. In syaqqa alaihima adamuha, jika merasa sulit atas keduanya ketiadaan kamu memenuhi panggilannya. Jadi kalau seandainya kita enggak memenuhi panggilan ini, bisa menyulitkan masyakot ibu kita atau ayah kita. Daripada sholat sunnah lebih afdol memenuhi panggilan orang tua. Nah begitu. Tapi kalau memang kagak masyakot, ya itu nggak apa-apa lanjutin. Tapi kalau ini masyakot, udah batalin aja. Karena itu lebih bagus, lebih afdol kebanding daripada dia sholat sunnah. Wa tahrumu ijabatul walidaini fil fardi, dan haram memenuhi panggilan kedua orang tua di dalam sholat fardu.
wa tabtulus sholatu biha, dan batal sholat biha dengannya, dengan ijabah. Maksudnya mutlakon artinya sama sekali. Apakah itu sholat sunnah ataukah sholat fardu, kalau kita sudah memenuhi panggilan orang tua kita maka hukumnya batal. Tapi untuk sholat fardu nggak boleh, ya haram. Ya sekarang kita lagi sholat fardu, sholat zuhur, kemudian dipanggil sama ibu kita nyaut, ya itu batal sholat kita dan itu haram hukumnya. Tapi kalau kita sholat sunnah dipanggil sama ibu kita, kemudian kita nyaut, kita penuhi panggilannya, batal sholat sunnahnya. Namun itu tidak menghukumkan haram atau dosa. Bahkan memenuhi panggilan orang tua saat masyakot itu lebih diutamakan. Ya itu lebih bagus kebanding daripada dia sholat sunnah. Ya. Iya, kalau memang tetap kita perlu bantuan, kita harus membantu orang tua kita, ya kagak ada artinya takbir keras. Nah, apakah dengan takbir keras bisa membantu? Iya, emang kagak boleh batalin kalau sholat wajib, gitu. Kalau sholat wajib nggak boleh batalin, haram. Iya, nggak apa-apa, ya boleh. Nah, cuma masalahnya batalinnya nggak boleh. Kalau kita lagi sholat fardu dipanggil sama orang tua kita, nah itu membatalkannya haram, nggak boleh. Nah itu metode, cara kaifiat. Kalau ente keraskan takbiratul ihramnya atau takbir intiqalnya Allahu Akbar, oh anak saya lagi sholat, begitu kan maksudnya, nggak apa-apa. Nah begitu. Cuma yang diterangkan Imam Nawawi, ya kalau kita membatalkan sholat fardu kita saat dipanggil sama orang tua kita itu dosa, nggak boleh gitu. Tapi kalau sholat sunnah ya itu boleh kalau masyakot banget, ya seperti itu, bahkan itu lebih mulia kebanding daripada dia sholat sunnah. Nah kalau dia udah ya penuhi panggilannya, ya batal sholatnya, baik pada sholat sunnah maupun sholat fardu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aza walidayhi, siapa yang mengganggu menyakiti kedua orang tuanya, au aza ahadahuma, atau menyakiti salah satu daripada kedua orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya, yadkhulun nar, maka dia akan masuk ke neraka. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aliyun kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun, begitu bacanya, kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun, adalah pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki. Nah ini ada cerita, ya yusamma Alqamah, yang namanya Alqamah. Mungkin bapak ibu nih, anak-anak remaja, anak muda sudah dengar ceritanya. Ya ada cerita seorang laki-laki yang namanya Alqamah. Wa kana kasirul ijtihadi azimas shadaqati, dan adalah Alqamah itu adalah sosok manusia yang begitu bersungguh-sungguh dalam ibadahnya dan begitu banyak sedekahnya. Kalau terkait masalah ibadah, wah nggak usah diceritain Alqamah. Sedekahnya rajin, ibadahnya juga rajin. Nah itu Alqamah. Pamarido yauman maradon syadidan, maka satu saat Alqamah sakitnya cukup berat. Wastadda maraduhu, dan sangat berat sakitnya. Pabu'isat zaujatuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya ya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakolat, maka istrinya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji fi naz'i ruhihi, sesungguhnya suamiku dalam nazak ruhnya. Kalau nazak ruhnya itu ruhnya udah mau dicabut, udah sakratul maut. Kalau kata kita dalam kondisi nazak itu dalam kondisi sakratul maut. Jadi malaikat maut udah mau mencabut tuh, ya mencabut kan. Malaikat maut itu mencabut nyawanya dari mana? Dari telapak kakinya dulu. Ruh yang ada di telapak kaki dicabut terus. Ya, nanti ke mata kaki, terus naik lagi ke dengkul, naik lagi ke paha, ke pusar. Terus terakhirnya sampai di mana? Ya, ubun-ubun.
Ya, seperti itu. Jadi digambarkan di dalam kitab Tazkirah, ya itu ya, Masya Allah, betapa sakitnya orang ketika dicabut nyawanya. Sampai-sampai ya kata Nabi, ketika Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, pada saat dicabut nyawanya, ya itu kata Nabi Ibrahim seperti dikulitin. Ya, kambing hidup-hidup dikulitin, dikeset kulitnya, lagi hidup. Bagaimana kira-kira? Begitu gambaran kata Nabi Ibrahim di dalam kitab Tazkirah Qurtubi. Ya, itu kalau baca kitab Tazkiratul Qurtubi, Pak, itu cerita orang mati mulu. Ya, Masya Allah. Itu diantaranya dijelaskan begitu dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Ya, jadi kata Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Ya, Bani Israel suruh cerita, Nabi Muhammad datang, dikembalikan lagi ruhnya. Coba cerita bagaimana rasa sakitnya. Kata orang Israel, Bani Israel, saya udah ratusan tahun dicabut nyawa saya, sampai sekarang masih terasa sakitnya. Itu di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi dijelaskan juga. Ya, lah udah ratusan tahun masih sakit, masih terasa. Makanya diminta, ya Rasulullah, kalau begitu tolong dong doakan supaya panasnya tuh, sakitnya ya waktu dicabut nyawa saya hilang sekarang. Ini ternyata saya masih rasanya masih sakit. Ya, panasnya saat dicabut ruh saya masih terasa sampai saat ini. Nah, seperti itu. Nah, ini Alqamah saat lagi nazak, ya saat lagi mau sakratul maut. Ya, paradtu an u'allimaka, karena informasi istrinya begitu, dan Alqamah termasuk sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, maka Nabi ingin untuk mengajarkannya bihali, dengan kondisinya. Ya udah, saya ya akan mengajarkan dia nanti. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabih, maka Nabi berkata kepada sahabatnya, intaliku bina ilaihi, ayo pergilah kamu bersama kami menemui Alqamah. Jadi banyak tuh, bukan Nabi aja sendiri. Di dalam salah satu riwayat, ya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Bilal, ya pada datang juga tuh sama-sama dengan Nabi. Qala falamma dakhalu alaihi, maka tatkala mereka masuk alaihi atasnya, datang datu Nabi, ya datang para sahabat, ya ada Umar, ada sahabat Bilal bin Rabah masuk ke rumahnya, yaitu Alqamah, karena udah dapat informasi dari istrinya. Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad berkata kepada Alqamah, ya Alqamah, wahai Alqamah, kaifa taro halaka, bagaimana ya taro halaka, engkau melihat kondisi kamu. Falam yantik, maka dia tidak bisa bicara. Nabi nanya, gimana kondisi kamu? Dia nggak bisa bicara. Fa'ulima, maka diketahui annahu halikun, wah ini udah mau meninggal, udah nggak bisa diajak bicara lagi. Ya udah susah untuk diajak bicara. Ya jadi udah mungkin udah mau meninggal, cuma susah aja untuk baca kalimat la ilaha illallah, susah. Makanya diajarin sama Nabi, falaqonahun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadata, maka Nabi mengajarkan syahadah. Talqin itu artinya ya mengajarkan. Ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ada yang artiin itu ajarkan orang yang mau meninggal kalimat la ilaha illallah. Nah nanti udah meninggal juga disuruh ajarin juga, ditalkin. Karena orang yang di dalam kubur itu nanti saat kita tinggalkan akan datang malaikat munkar nakir dan dia akan bertanya. Nah makanya diajarin talkin. Ya nanti akan datang malaikat munkar nakir, dia akan membangunkan kamu, dia akan nanya marrabbuka. Itu talkin namanya, talkin. Nah ini yang dimaksud talkin pada saat lagi hidup, lagi mau meninggal, saat nazak. Ya maka diajarkan baca syahadat. Ya makanya ini ajaran Nabi. Kita makanya begitu. Jadi kalau kita mau meninggal dunia, kalau bisa kita didampingin sama keluarga kita biar diajarin baca talqin. Sebab susah kita ya bisa membaca sendiri. Ya jadi banyak ya sekelas para ulama-ulama aja begitu minta diajarin. Ya minta diajarkan untuk baca talqin. Nah seperti itu. Nah ini Alqamah yang ngajarin Nabi, tapi falam yantik biha, namun sayang dia tetap tidak bisa mengucapkan syahadat.
Fakarrara alaihi miraron, maka Nabi mengulang-ulanginya beberapa kali. Falam yantik, maka nggak bisa juga. Fa'ulima, maka diketahui anau halikun, wah ini udah berbahaya. Nabi ngambil kesimpulan, wah susah, meninggal nggak bisa, tapi diajarkan baca syahadat juga nggak bisa, kan kasihan. Maka Nabi bilang, wah ini sudah rusak ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, Allahu abun, apakah Alqamah punya ayah? Faqalu lahu, maka mereka para sahabat menjawab bahwa ya Alqamah, ya Rasulullah, inna abahu qad mata, ayahnya udah meninggal. Berarti Alqamah udah nggak punya ayah, karena ayahnya udah meninggal lebih dulu. Wa inna lahu umman kabiratan, kemudian dikasih tahu, namun Alqamah punya seorang ibu kabiratas sinni, yang sudah sepuh usianya, udah tua. Pada abihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memanggil ibunya. Fa'atau biha ilaihi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangkan ibunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat manggil ibunya, didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahan Nabi, maka berkata Nabi kepada ibunya, ya umma Alqamah, wahai ibu Alqamah, kaifa kana halu Alqamah, bagaimana kondisi Alqamah, coba cerita dong. Ya, ibu kan lebih tahu terkait tentang anaknya. Tolong ya ceritakan apa adanya dah, terang-terangan dah, nggak usah disembunyikan. Bagaimana kondisi Alqamah? Faqalat, maka ibunya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana yasumu yatasaddaqu yusolli, dia itu orang yang rajin sholat, dia itu orang yang rajin sedekah, dia itu orang yang rajin puasa. Wa kana fa'ilan lil khairi, dan dia adalah orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Lakinnani sakhitatun alai, akan tetapi saya murka sama dia. Tuh kata ibunya begitu, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak muda. Ya. Jadi Alqamah itu orang yang ahli ibadah. Puasa jangan ditanya dah, rajin puasanya. Sedekah jangan ditanya, rajin sedekahnya. Salat juga rajin. Namun ada satu, pakai lakin. Akan tetapi ya saya murka sama Alqamah. Tuh ibunya yang bilang begitu. Nauzubillah min zalik. Saya murka sama Alqamah. Li'annahu kana yu'assiru zaujatahu ala ummihi, karena dia lebih mengutamakan istrinya kebanding ibunya. Tuh dibilang begitu. Dia lebih ya mementingkan ya istrinya kebanding daripada saya sebagai ibunya. Jadi artinya nih ibunya sakit hati. Ya Allah, Alqamah ya itu sayang banget sama istrinya, dikit-dikit buat istrinya, dikit-dikit buat istrinya, tapi ibunya dilupakan terus, kagak diperhatiin. Beda banget sebelum dinikah. Dulu sebelum menikah dia perlu banget sama saya. Udah nikah lupa. Ya, dia lebih mementingkan istrinya. Nah, makanya istri harus sering-sering ya ngasih tahu buat suaminya. Kalau istri sayang sama suami, tolong kasih tahu. Ya, silahkan sayangi ibu, jangan sampai gara-gara udah menikah hilang rasa cinta dan sayang kepada seorang ibu. Ini kebetulan tinggal ibu. Kalau ada ayah ya sama ayah juga. Ayah dan ibu sama. Ya, jadi kita begitu nih Bapak Saudara. Ini satu pelajaran buat kita. Kita ketika udah menikah, udah punya suami, udah punya istri, jangan lupa sama orang tua. Tuh begitu. Sebab nanti ada orang tua yang sakit hati. Ya, begitu dia dalam hatinya aja ngomong, ya saya benci, saya tidak suka kepada Alqamah, karena Alqamah lebih mengutamakan istrinya ya kebanding daripada ibunya, yaitu saya sendiri. Itu doang tuh masalahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda liba di ashabihi, kepada sebagian sahabatnya, intalik, pergilah kamu. Nah, ada yang bilang nih sahabat Bilal yang diperintahkan, intalik, Bilal, pergi kamu, wajma hataban, cari kumpulin kayu bakar, hatta uhlikahu bin nar, sehingga saya akan bakar Alqamah ya itu dengan api, dengan kayu bakar. Jadi udah dikumpulin kayu bakar, nanti Alqamah mau dibakar di kayu tersebut dengan api.
Faqalat, lalu ibunya ketika dibilang nanti Alqamah mau dibakar, dibilang begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la taf'al bi waladi, jangan kamu lakukan untuk anak saya, wasamrati fuadi, dan buah hati saya. Tuh seorang ibu lihat, nggak tega dia. Ya, kadang-kadang cuma mulutnya doang, tapi hatinya sayang sama anak. Walaupun anak kadang-kadang masya Allah sudah melakukan kedurhakaan. Makanya cerita ini kan banyak di Indonesia juga, ada cerita maling kundang, ada cerita-cerita yang lain. Ya, itu ternyata ya ini cerita terkait tentang agama juga. Ya, jadi kalau di zaman Rasulullah ada cerita Alqamah. Jadi ketika Alqamah mau dibakar, Bapak, Ibu, Saudara, ibunya langsung komen, ya jangan, wahai Rasulullah, masa anak saya mau dibakar? Dia adalah buah hati saya, jangan kau bakar. Ya seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'azabullahi asyaddu, maka azab Allah lebih berat. Kalau dibakar sekarang itu ringan, masih di dunia. Ya, tapi azab Allah nanti masya Allah beratan lagi. Ya, innallaha ta'ala yarda illa biridoki, sesungguhnya Allah tidak akan redha kecuali dengan redha engkau wahai ibu. Tuh, jadi Alqamah tidak akan mendapatkan redha Allah kalau tidak dapat redha engkau wahai ibu Alqamah. Tuh, biridoki, ki-nya maksudnya ibunya Alqamah. Wala yakbal salatahu, dan Allah tidak akan, wala yakbalu salatahu, dan Allah tidak akan menerima salatnya, wasiyamahu, puasanya, wasodaqatahu, sodakohnya, medumti sakhitotan alaih, selama engkau masih murka sama dia. Tuh, jadi Alqamah salatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin, itu enggak diterima selama kamu masih murka. Tapi kalau kamu sudah redoin, udah maafin, udah, itu semuanya akan diterima dan menjadi nilai ibadah buat Alqamah. Faqalat, maka ibunya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ushidullah, saya bersaksi kepada Allah, wa ushiduka, dan saya bersaksi kepada engkau, anni qad raditu alaihi, sungguh saya udah redho, saya udah maafin buat Alqamah. Tuh, akhirnya diredoin, dimaafin. Fataqaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Alqamah, lalu Nabi ya masuk lagi, ya ngelihat lagi ke depan, ya ke kamarnya, ya ngelihat Alqamah. Walaqanahu syahadah, lalu dia ajarkan baca syahadat. Panatoko biha, maka dia bisa mengucapkan syahadat. Wa mata saat, atau kemudian meninggal saat itu juga. Jadi pas banget ibunya bilang, saya udah redoin, saya udah maafin buat Alqamah. Lalu Nabi masuk lagi ke kamar Alqamah, diajarin baca 2 kalimat syahadat atau baca syahadat la ilaha illallah. Dia bisa langsung Bapak Ibu Saudara dengan lancar. Ya, dia bisa ucapkan la ilaha illallah, wa mata. Lalu Alqamah mati saat itu juga. Qala Anasun, lalu Nabi Muhammad berkata kepada Anas, ghassiluhu, sahabat-sahabat tolong mandikan tuh Alqamah. Wasallu alaihi, salatkan atasnya. Wadappinuhu, kuburkannya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syafiri qabrati, maka Nabi berdiri di pinggir kuburnya Nabi Muhammad, kuburnya Alqamah. Waqala, lalu sudah dimandiin Alqamah, udah dibungkus, ya, kemudian disolatin, lalu dikuburkan. Nah pada saat dikuburkan, ya udah selesai, Nabi berdiri di depan kubur ya Alqamah. Waqala, dia menyampaikan khutbah, pidatonya, pidato singkat. Jadi biasanya kalau pidato itu yang bagus emang udah dikuburin. Nah begitu. Kalau masih ada jenazah, ya itu kalau bisa boleh sambutan ala kadarnya aja, jangan lama-lama. Nah begitu. Ini kadang-kadang kita salah. Ya disuruh sambutan lama banget. Ya udah gitu pada diri lagi. Ya udah pada pegel orang. Nggak boleh. Yang bagus jangan begitu. Makanya saya waktu ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami itu dipesan banget itu. Kita kalau lari jenazah yang bagus udah cepetin aja. Kalau seandainya ada sambutan sekedarnya aja. Kita disuruh sambutan sekedar ishad aja, ishad. Ishad itu penting, silahkan. Cuma jangan panjang-panjang, lama. Ya sampai 15 menit, sampai 30 menit. Nah itu jangan. Nah kalau mau lama, ntar udah dikuburin. Nah kalau udah dikuburin tuh ada pidato di situ. Mau sejam juga boleh. Ya begitu. Ini Nabi yang ngajarin. Nah begitu. Jadi Nabi tuh ketika Alqamah udah dikuburkan,
baru Nabi pidato, ya ma'asyiral muhajirin wal ansor. Di antara pidatonya begitu. Ya setelah dikuburkan, kan pada kumpul tuh semuanya dinasihatin tuh sahabat-sahabat muhajirin maupun ansor. Wahai rombongan sahabat muhajirin dan rombongan sahabat ansor, man faddala zaujatahu ala walidatihi, siapa yang lebih mengutamakan istrinya kebanding daripada ibunya, siapa yang lebih cinta dan lebih mengutamakan istrinya kebanding daripada ibunya, lam yakbalillahu minhu sarfan wala adlan, maka Allah tidak akan terima amal sunnahnya dan amal pardunya. Tuh begitu, Masya Allah. Ini sambutan ini kalau kita pahami, ngeri kita. Jadi kalau ada seorang suami lebih cinta sama istrinya sampai ibunya dilupain, nah itu nanti amal-amal ibadah baik yang sunnah maupun yang fardu Allah tidak akan terima. Ya, jadi amal sunnahnya, amal fardunya tidak akan diterima. Itu yang dimaksud lam yakbalillahu minhu sarfan wala adlan. Pasarfu huwa an-nafilah. Yang dimaksud dengan as-sarf itu amal sunnah. Wal adlu adlan, yang dimaksud huwal faridoh itu amal fardu. Kaza fil jawahiri lis Samarqandi, demikian itu dijelaskan dalam kitab Al-Jawahir, buah karya daripada Imam As-Samarqandi. Ya, ada tuh Imam Samarqandi, salah satu kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ya, Tanbihul Ghafilin bagus itu Bapak Saudara. Ya, buah karya Imam As-Samarqandi. Ya, ini ada lagi kitab namanya Al-Jawahir. Ya, buah karya daripada Imam As-Samarqandi. Nah, inilah yang kita baca, nanti baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.